Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur hadirat Allah Ta'ala. Karena pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sejuk di Kebumen ini, semoga juga di tempat Bapak Ibu sesejuk hati kita semuanya. Yang kami hormati, Direktorat SMK, yang kami hormati, Koordinator KKGS, Pak Farid Faturrahman, yang kami hormati, Pak Abdul Rizal Adumpo MT dari Semolek, serta teman-teman semuanya peserta KKGS tahun 2001, tema branding airbrush cutting stiker otomotif. Langsung saja untuk materi yang keempat, nanti kita akan mendapatkan materi yang sangat berharga sekali dari Pak Abdul Rizal Adumpo. Sedikit mengenai beliau, bahwa beliau merupakan Principal Software Engineer ya di Semolek. Beliau juga sangat berpengalaman di dunia IT, malang melintang di dunia SMK juga. Pernah tahun kemarin kita undang untuk KKSI di TKM Pertambangan, Pak Rizal ya. Kemudian sedikit mengenai Semolek, tentunya teman-teman SMK sudah sangat familiar dengan organisasi ini karena secara kiprah sangat luar biasa organisasi Semolek ini, dan kali ini nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari pakarnya Pak Abdul Rizal Adumpo. Materi ini sangat penting bagi kita ya, terutama memang zamannya sudah revolusi industri 4.0, sehingga segala sesuatu itu harus kita kaitkan dengan zamannya. Teman-teman juga harus mulai mengarah ke sana. Usaha yang disusun teman-teman, yang dibuat teman-teman, produk yang dibuat teman-teman juga harus melihat, mengakomodir revolusi industri 4.0. Oleh sebab itu, nanti monggo teman-teman materi dari Pak Rizal kita perhatikan bersama-sama. Nanti insya Allah 1 jam lah Pak Rizal akan menyampaikan materi tersebut. Kemudian nanti sesi yang berikutnya atau 1,5 jam kita buka nanti untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat, kita selalu sehat, karena memang musimnya pandemi seperti ini Bapak Ibu. Kita juga harus jaga kondisi agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan kita mulai bersama, kita berdoa bersama seraya memohon kepada Allah SWT, berdoa di tempat Bapak Ibu masing-masing agar supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja karena waktunya sudah pada saatnya, ini sudah terlambat 5 menit, bahkan 9 menit ya. Kita di tengah kita sudah gabung Pak Abdul Rizal Adumpo dari Semolek. Kami mohon Pak Rizal nanti kami dicurahi ya, atau diberi pengalaman Pak Rizal tentang revolusi industri, tentang IT dan lain sebagainya, atau kebijakan pemerintah, sehingga nanti kegiatan KKGS bisa berlangsung dengan baik ya. Produk yang nanti teman-teman buat juga akan laku di pasaran ya. Bagaimana mengemasnya, bagaimana membuat jaringan dan seterusnya, tentunya Pak Rizal sangat berpengalaman di hal itu. Oleh sebab itu, mohon nanti 1 jam Pak Rizal disampaikan materi penting itu, nanti 1,5 jam kita sesi tanya jawab. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Abdul Rizal Adumpo MT. Terima kasih. Monggo Pak Rizal. Terima kasih Pak Muhaddisin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar jelas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari Semolek. Mungkin saya langsung share screen saja ya. Buang waktu. Oke, baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini izinkan saya sharing bagaimana revolusi industri 4.0 terutama di bidang pendidikan begitu ya. Ini pasti sudah Bapak Ibu sudah banyak dengar di mana-mana tentang revolusi industri 4.0, cuma pada kesempatan kali ini saya akan sharing saja kalau di dunia pendidikan itu seperti apa sekarang ini yang sudah, terutama yang sudah Simolek lakukan untuk mempersiapkan guru maupun siswa dalam menghadapi era ini begitu ya. Nah, kemarin juga sebagai pengantar sedikit, ketika dihubungin sama Pak Muhadisin, Pak Rizal nanti tolong share tentang ini ya. Saya lihat judulnya dulu. Wah, ini tentang airbrush sama apa namanya cutting sticker. Saya belum punya expertise di bidang itu, Pak. Oh, enggak apa-apa, nanti di sharing saja seperti apa. Nah, karena saya merasa bahwa semua bidang kompetensi di vokasi ini itu tidak ada salahnya untuk kita update gitu ya. Jadi bagaimana sih, tidak hanya di airbrush sebenarnya, cuma nanti coba kita lihat sama-sama ketika satu bidang keahlian tertentu itu kita terapkan atau kita enhance di dalam industri 4.0 itu akan jadi jauh lebih bermakna dan mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Nah, ini yang membedakan ya di masa lalu sama masa yang akan datang itu kan kalau misalnya sekarang ini belajar rame-rame massal dan sebagainya, ini tidak berlaku lagi. Jadi kalau di 4.0 itu sekarang lebih yang tadi saya bilang pedagogi itu lebih ke personal learning ya. Jadi personal learning itu ya dia tinggal pengajar atau sekolah itu sebenarnya lebih ke fasilitator untuk memfasilitasi nanti materi atau apapun itu dia sudah bisa akses atau bisa pelajari sesuai dengan ininya dia. Kemudian tidak ada ruang kelas lagi karena ya sekarang ya terjadi ya. Jadi pandemi juga sedikit banyak itu memaksa tidak harus kumpul di kampus, tidak harus kumpul di sekolah, tapi dia bisa belajar dari mana saja. Termasuk kita sekarang melakukan workshop itu menggunakan Zoom. Nah, tapi ini agak keliru ya. Biasanya orang itu menilai bahwa ini PJJ ini tidak efektif. Karena sebagian besar yang terjadi di Indonesia maupun Asia Tenggara, prinsip dari pembelajaran jarak jauh itu tidak diimplementasikan, tetapi yang dilakukan kebanyakan sekolah atau guru adalah memindahkan yang tadinya ditatap muka menjadi Zoom. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi kebiasaan guru tuh ngajar tatap muka dari jam 7 sampai jam 11, anak SD ya, misalnya anak saya itu. Nah, karena dia tidak terbiasa atau kaget ya, tiba-tiba harus dipaksa ini harus online. Jadi itu yang dilakukan ya sama. Dari jam 7 sampai jam 11 dia ngajar, tapi pakai Zoom. Nah, itu yang keliru. Itu hanya memindahkan saja jamnya. Ya. Saya ngajar 5 jam tatap muka, berarti Zoom saya harus 5 jam. Nah, itu. Kalau kita mengikuti pedoman pembelajaran jarak jauh yang benar itu harusnya tidak terjadi atau bisa learning gap-nya itu bisa diminimalir gitu ya. Nah, kemudian dari dulu itu kan ya semuanya itu fokus di guru ya. Jadi sumber pembelajaran itu ada di guru. Nah, sekarang kan sudah ada mesin atau dunia maya. Mesin ini dalam artian bisa simulator ya, digital simulator atau bisa memanfaatkan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ini yang kita juga coba inisiasi di Simolek ya, jadi kurikulum eksternal itu atau misalnya apa ya namanya kalau di sekolah itu ya, kalau pelajaran tambahan itu. Ini biasanya datang dari guru, itu di zaman sekarang ini banyak yang diinisiasi oleh siswa, baik itu dalam bentuk klub-klub belajar atau ibaratnya kalau sudah korpusnya sudah terbentuk itu bisa dibuat rekomendasi peminatan sesuai dengan siswa yang belajar gitu ya. Nah, kemudian untuk tesnya juga tidak zaman lagi tes mandiri, sebenarnya udah ketinggalan sekali ya kita itu menyelesaikan satu atau menentukan sebuah kompetensi itu berdasarkan tes sendiri. Tidak semuanya salah gitu, tapi sebenarnya
di zaman sekarang yang terjadi adalah itu kolaborasi. Jadi dalam menyelesaikan satu proyek itu tidak diukur dari asesmen yang terjadi di kelas, tetapi itu lebih ke kolaborasi. Nah, di kami itu ada dua macam pendekatan, atau bukan di kami, bukan di Simulek saja. Di beberapa negara maju, kemudian kayak Singapura, Finland, itu dia banyak menerapkan ya project based learning atau apa namanya PLB ya, project based learning itu untuk menilai keaktifan atau siswa. Nah, kemudian kedepannya lagi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sudah berlaku di beberapa negara bagian di luar ya. Jadi itu ijazah kayaknya tidak akan relevan lagi dalam mungkin 10 atau 15 tahun ke depan. Karena di beberapa profesional yang sekarang saja Bapak Ibu, itu misalnya contoh di industri teknologi engineering ya, Google atau Amazon itu dia tidak melihat lagi Anda lulus dari universitas mana, Anda itu S1 atau doktor, tidak, tapi yang dilihat adalah skill-nya ya. Dan ini dibuktikan dari portofolio. Jadi misalnya kalau Google itu atau Turing ya, kalau Bapak Ibu tahu yang di IT itu ada yang Turing.com itu dia mencari software engineering dengan gaji ribuan dolar tentu saja. Nah itu nggak dilihat jasa tapi portofolio. Nah kalau di ID itu banyak untuk kita bisa, mereka terutama bisa melihat orang ini benar nggak dia ada namanya itu open source intelligence. Nah dengan open source intelligence mereka bisa lihat ini track recordnya orang ini selama selama ini sudah bagus belum. Nah itu akan dijadikan salah satu pertimbangan dari perusahaan-perusahaan untuk merekrut. Di Naker juga, kalau saya dilihat beberapa ya, di sekarang yang sudah mulai ke arah sana, misalnya di Kemnaker itu, yang prakerja itu bisa di tracing, misalnya si A, si B, nanti dia sudah pernah ngambil kursus apa saja, kemudian tanggal berapa yang dikeluarkan oleh lembaga kursus mana, itu sudah punya portofolio. Nah, kalau di digital atau di 4.0 itu nanti tidak harus melalui lembaga, tapi nanti dari kumpulan sosial media atau kumpulan website yang akan nanti merepresentasikan portofolio kita. Nanti saya bahas di belakang-belakang karena ini ada kaitannya dengan branding, terutama branding juga yang bidang-bidang keilmuan yang bukan IT ya. Ini kan kalau saya lihat airbrush dan cutting sticker ini sebenarnya dia salah satu bidang keahlian yang harus menyesuaikan untuk masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Jadi mungkin yang selama ini konvensional itu kan coba ditransformasi supaya dia pasarnya lebih luas. Nah itu nanti kita ngobrol di belakang. Ya, sampai dengan target dari revolusi industri di bidang pendidikan itu adalah bukan lulusan lagi, tapi bagaimana tujuan pembelajaran ini menciptakan manfaat, membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak gitu. Jadi bukan mencetak lulusan ataupun calon, bahasa kasarnya ya, calon pengangguran, tapi itu pencipta manfaat. Lebih ke situ. Oke, nah sekarang kita ke sharing yang ini ya, yang terkait dengan Bapak Ibu. Jadi apa yang harus Bapak Ibu kira-kira kalau di airbrush itu seperti apa brandingnya di cutting sticker otomotif? Mungkin kalau saya lihat jadwal dari Pak Mus itu ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan dengan lebih komprehensif ya, dengan lebih detail. Cuma setidaknya ini saya kasih pengantar saja. Ini Bapak Ibu bisa ada 4 kategori ya, atau 4 poin yang bisa digunakan untuk branding airbrush dan cutting sticker otomotif ini di dunia 4.0. Yang pertama adalah kemampuan atau literasi di bidang digital marketing. Ini bisa dicapai 2 cara Bapak Ibu, belajar otodidak ya, atau menggunakan pihak ketiga atau jasa konsultan yang memang dia fokus di digital marketing. Kalau mau kalau mau instan gitu ya, itu bisa pakai konsultan digital marketing. Tapi saran saya,
sangat banyak itu tutorial. Sekali lagi ini sebenarnya membutuhkan literasi kita saja. Kalau mau cari informasi apa itu sangat banyak itu yang gratis. Nah, itu untuk membangun digital marketing. Pertama itu. Yang kedua adalah kita harus membangun personal branding, ya. Jadi Pak siapa, Pak Pak Hadi atau Pak Iwan misalnya itu, saya punya keahlian di bidang airbrush, saya punya usaha di bidang cutting stiker otomotif. Tapi kalau personal brandingnya tidak dibangun, ada sangat banyak kompetitor lain yang sudah memiliki usaha yang sama, ya kan? Sebenarnya bukan hanya di dua bidang ini, di semua bidang apapun itu, tapi yang dikenal itu pasti hanya beberapa segelintir. Nah, kalau diperhatikan yang terkenal itu yang dia sukses membangun personal brandingnya. Nah, berikutnya yang memiliki portofolio. Ini saya tidak bilang lagi ini portofolio yang testimoni atau fisik yang ada di lokasi ya, tapi lebih yang ada di dunia maya atau di internet. Ini harus punya. Personal branding itu beda dengan portofolio. Kalau personal branding itu saya nanti akan contohkan karena kebetulan saya hobi juga tuh bikin airbrush pakai saya punya hobi action figure gitu Bapak Ibu. Jadi saya suka pakai airbrush itu. Yang terakhir media. Jadi media yang akan kita gunakan untuk sebagai rumah ya untuk 3 hal ini gitu. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini ya, pertama digital marketing dulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini kita bicara income ya. Ini ada salah satu namanya Udemy. Jadi kalau Bapak Ibu jago di bidang airbrush dan sudah punya di branding yang bagus, tidak ada salahnya bikin tutorial atau course yang bisa yang diupload di platform-platform seperti contohnya Udemy ini. Ya kasih harga murah aja, mungkin ilmunya itu atau bikin video itu sekitar 5 atau 10 gitu yang beberapa menit. Hasil harga 9, ini contohnya 99.000, tapi lihat yang ikut sampai yang ikut itu ada 3.000 orang ya, 99.000 kali 3.000 siswa berapa? Ini Bapak Ibu nggak ngajar loh, ini cuma kayak naruh konten tutorial airbrush gitu atau cutting stiker, nanti ada yang nyangkut gitu. Dan ini teman-teman semuanya rata-rata buka kartu aja, penghasilan tambahannya itu bikin course seperti ini kami. Karena memang kita nggak tahu klien kita itu dari mana saja. Nah ini coba Bapak Ibu perhatikan jumlah siswanya itu ada 600.000 lebih kali 99.000. Jadi dia mau akses course ini itu bayar 99.000. Kalau orang biasa kan, saya pengen belajar ini, mau cuma 99.000 ini. Tapi teknik dan skill Bapak Ibu itu nanti yang ngambil dari bukan hanya dari Indonesia, bukan dari siswa-siswanya saja, tapi bisa jadi jumlah ini unlimited. Siapa sangka bisa jadi kaya bukan dari apa-apa, tapi dari passive income seperti ini. Nah itu kan sangat suatu hal yang luar biasa ya. Nah, dan ini sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman saya dan saya sudah melihat sendiri bahwa ini sangat berhasil. Cuma nanti kita memang brandingnya harus bagus. Kemudian terutama saya belum lihat nih yang airbrush ini Bapak Ibu, ini kesempatan juga di Indonesia itu belum ada yang buat course-nya. Kalau yang lain-lain kan kayak Photoshop, Corel itu mungkin sudah banyak, tapi kalau airbrush itu masih jarang ya. Saya nggak pernah lihat kalau yang untuk course online itu mungkin kurang update. Nah, kita mulai dari personal branding. Ada 5 tips ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti kita memulai untuk yang sebelum ke arah tadi itu. Yang pertama itu biasanya kalau di internet itu namanya itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya usaha 3D Jombang gitu, itu samain semua, mau di Instagram, mau di Facebook, Twitter, itu sama. Jangan di Twitter namanya A, di ini namanya B, itu nanti personal brandingnya tidak terlalu bagus. Lalu ini harus upload ya profil sosial media secara berkala. Artinya apa? Bapak Ibu silakan bikin portofolio apa itu diupload. Jadi orang-orang nanti akan tahu ternyata ini si A memang ahli dia di bidang airbrush. Ini banyak sekali tutorial yang dia bikin ya. Nah ini yang paling menentukan sebenarnya yang ketiga ini
kalau kita sudah hobi ya gitu ya, hobi di bidang itu biasanya uang akan datang di situ. Personal brandingnya lebih gampang gitu. Nah, kemudian juga harus gabung di grup dan komunitas karena orang-orang awam biasanya nyari-nyari itu di grup dan komunitas. Dan biasanya grup dan komunitas ini dia punya update-update yang luar biasa cepat. Jadi dan tidak terbatas di di Indonesia ya. Jadi ada hal-hal baru yang ada di luar, Bapak Ibu bisa langsung implementasikan di situ. Yang terakhir, memilih media yang tepat. Ini kita skip dulu biar nanti waktunya cukup. Nah, ini saya tunjukkan beberapa contoh personal branding. Yang ini yang hobi saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini orang namanya Otaku Builder. Jadi dia itu kalau di komunitas tertentu itu kami itu suka yang namanya Gundam ya, kayak robot-robotan yang di belakang saya ini. Nah, itu ada komunitasnya dan itu rame gitu. Jadi ada orang-orang seperti kolektor, dia itu akan membayar mahal untuk bikin action figurnya itu di custom gitu ya, dipakai airbrush seperti ini. Nah, si Otaku Builder ini, dia itu cuma modal upload hobinya saja, tapi orang-orang pada akhirnya tahu, oh dia ini jago. Dan dari situ tawaran-tawaran itu muncul. Kayak, saya mau dong bikin kayak punyamu itu, bayar berapa? Nah, dia bisa dapat penghasilan tambahan dari sini dan personal brandingnya itu terbangun dari sini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini ada juga yang sama masih personal branding ya. Tapi dia nggak jualan, dia malah bikin tutorial dan AdSense-nya itu dari YouTube gitu. Jadi yang nonton 20.000, 100.000 gitu cara dia ini. Bahkan pendapatan hariannya itu sekitar berapa tadi itu? $50 gitu loh hanya dari satu video gitu. Tadi ada expose. Nah, jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk yang paling gampang adalah kita demonstrasikan skill kita, kemudian portofolio kita itu ke media. Ini salah satu medianya saja ya, ini YouTube. Yang paling gampang itu YouTube lah. Nah, ada lagi nih saya tunjukkan nih. Ini namanya Ana Dream the Brush. Ini brush Bapak Ibu tapi pakai VR gitu. Nah, ini di Indonesia belum banyak ini. Jadi dia kayak pakai airbrush tapi dia mengkombinasikan dengan kesenian itu dengan virtual reality. Jadi kalau pakai VR tadi yang teknologi yang dasarnya diajarkan di Siamolek itu ketika dikombinasikan dengan airbrush itu dia seperti ada di dunianya sendiri untuk bikin hal-hal yang bahkan jauh lebih besar ya. Jadi tidak terbatas dari kalau kita kan sekarang itu paling airbrush itu di suatu objek gitu ya. Bahwa dia bisa bikin seperti ini nih. Jadi di perspektifnya dia itu seperti ini ketika dia akan bikin karya gitu. Dan ini juga baru ya. Jadi ini adalah salah satu mungkin kedepannya akan seperti ini masa depan dari airbrush yang ada, baik itu teknologinya, baik itu hasil karyanya ataupun bentuk pembelajarannya. Ya, who knows ya, tapi sekarang itu sudah dimulai seperti ini. Ya, contoh yang dilihat banyak orang itu, ini Bapak Ibu bisa ini aja, bisa searching aja di Google banyak. Namanya Ana the Brush. Nah, nih. Nah, jadi pakai VR ya, pakai airbrush tapi pakai VR. Nah, gitu. Oke, cukup ya, nanti bisa ditonton sendiri. Nah, kalau misalnya untuk cutting stiker itu banyak ya, nanti saya kasih linknya Bapak Ibu. Jadi jangan taruh di YouTube aja, diposting di IG saja. Nanti itu sebenarnya bisa diuangkan. Portofolio Bapak Ibu itu taruh saja di kayak Behance, kemudian apalagi DeviantArt gitu ya.
terus pixel apa, banyak sekali. Ya itu nanti orang-orang tinggal akan nyari berdasarkan apa. Ya prinsipnya yang tadi itu, ada yang nyangkut gitu loh. Pasti ada yang nyangkut Pak, karena teman-teman saya yang bekerja di bidang vektor ini, yang untuk bukan cutting sticker, dia lebih ke desain ya, desain baik itu Photoshop ataupun Corel, itu dia tidak hanya naruh karyanya saja, misalnya bikin pisang gitu, gambar pisang biasa, tapi toh ada saja tiap tahun itu yang bayar berapa, cuma sedikit, $1 sampai $2 gitu. Tapi ada orang-orang yang di luar sana yang bahkan dia karena konsennya di hak cipta, dia akan mencari keterbaruan, bukan mengambil dari yang lain, dan itu dimanfaatkan. Nah ini salah satunya bisa taruh portofolio Bapak Ibu di Behance ini dan lain sebagainya. Nah ini yang mau saya bahas itu yang ini nih. Nah, jadi OpenSea ini adalah salah satu platform ya yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk bikin semacam ini tempat Bapak Ibu menaruh kontennya, baik itu desain airbrush atau desain cutting sticker. Nah itu kan pasti dari desainnya, itu bisa ditaruh di sini dan itu bisa di tracing dari kepemilikan pertama. Ya, ini kaitannya lebih ke teknologi. Nah ini yang ini baru ya Pak Ibu ya. Mungkin masih sedikit, saya yakin yang tahu ini, karena ini memang baru ya, dan ini akan berkembang di masa depan Bapak Ibu. Jadi ada teknologi baru namanya vegetable token, NFT. Jadi NFT ini kayak kripto, cuma dia nanti akan ngasih semacam sertifikat gitu di barang atau di konten Bapak Ibu. Mau itu foto, video, MP3. Contohnya gini, kalau misalnya di di kehidupan nyata gitu ya, teknik patung, kemudian lukisan, itu cenderung bisa dipalsukan, bisa, tapi cenderung sulit ya. Jadi harus buat tiruannya lah, paling tidak ada effort yang lebih. Nah, kalau di internet, di dunia maya, itu gampangnya minta ampun, tinggal katakanlah Ctrl+C, Ctrl+V gitu ya, tinggal download aja selesai gitu. Nah, makanya ada salah satu mekanisme teknologi ini, jadi dia akan memberikan sertifikat atau token untuk memastikan bahwa ini adalah karyanya Bapak Ibu. Nah, itu bisa nanti saya tunjukkan. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi ini Bapak Ibu bisa klaim, oh ini suatu saat misalnya tersebar di internet sudah banyak, itu dari saya gitu loh. Masih ingat nggak kasus yang terakhir itu yang bebek apa? Ya, kita samarkan saja namanya ya. Jadi bebek apa ya? Bebek. Pokoknya ada bebeknya lah, tahu lah ya maksud saya ya. Itu kan ada perebutan logo ya. Ini punya saya logo ini, punya saya brand gitu. Nah, itu tidak akan terjadi kalau misalnya kita mendaftarkan brand tersebut dengan format konsep NFT ini. Jadi, dia akan ada sertifikat yang menentukan bahwa oh ini adalah punya saya. Jadi, contoh yang tuh Twitter pertama dari pendiri Twitter itu sekarang dilelang sampai berapa ribu dolar loh itu. Padahal cuma Twitter pertama gitu ya. Atau misalnya suatu saat Bapak Ibu bikin semacam puisi atau kata-kata quotes gitu, taruh di internet. Kedepannya banyak sekali orang yang menggunakan quotes itu ya, kayak quotes Mahatma Gandhi atau tokoh-tokoh penting. Nah, kalau biasanya dipakai di sini, itu nanti Bapak Ibu bisa orang-orang bisa tahu bahwa ini punya saya sebenarnya. Jadi prinsipnya adalah ini akan melindungi karya Bapak Ibu. Kemudian karya Bapak Ibu itu bisa didistribusikan dengan model kayak Bitcoin, bukan Bitcoin, dengan model blockchain yang menggunakan teknologi kripto. Jadi ini karyanya itu terserah kita, mau kita simpan saja, atau mau kita jual, atau mau kita kasih royalti, itu tidak ada masalah. Nah ini website-nya, ada yang paling terkenal ini ya, OpenSea.io, bisa dicoba juga, Knife Gateway, Valuable Foundation, Christie ini. Itu bisa Bapak Ibu coba sebentar.
Nah, ini saya tunjukkan dulu salah satunya. Nah, ini ya. Nah, ini websitenya nih. Nah, jadi orang-orang itu nanti misalnya kayak ini, wah ini apa ini? The Secret Society of Wealth. Ini harganya 0,5. Ini dia mata uangnya pakai kripto ya. Jadi kripto itu mungkin pembahasan di next time ya. Ada beberapa macam. Jadi mata uang, salah satu mata uang digital ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang familiar itu PayPal ya, yang PayPal gitu. Nah, ini tapi ini 0,15 setara $400. Ini orang bisa beli ya di mana di sekarang lagi ngetren ini karyanya ini. Kemudian tapi tidak hak ciptanya tetap ada di Bapak Ibu gitu. Hak ciptanya kecuali mau dilepas dan sebagainya itu lain lagi. Nah, cuma sayangnya ini memang harus daftar, harus punya akun virtual wallet. Daftarnya juga sebenarnya gampang ya. Ini ada kalau yang kripto mata uang untuk dipakai di transaksi media digital seperti ini, yang paling terkenal ini salah satunya pakai Ethereum ini, Ethereum wallet ini. Nah, cuma bisa pakai yang lain nih. Ada Coinbase, BitSky, Formatic, Wallet Connect, macam-macam ya. Cuma yang orang umum yang paling gampang itu isinya pakai MetaMask ini aja. Nah, ini pakai iOS atau Android ya. Saya tunjukkan sekilas caranya ya. Kalau Bapak Ibu bisa download di Android atau di iOS. Kemudian nanti ya kalau pakai browser ya install aja Google Chrome ekstensinya ini. Tinggal klik kayak gini. Nanti kita install. Add to Chrome. Oh. Nah, sudah nih. Lalu tinggal mulai, tinggal register aja. Nah, bikin dompet digital gitu ya. Ini kan kayak dompet digital kita lah. Nah, jadi nanti hasil dari ada orang beli atau apapun itu, akunnya bebas ya. Ini saya contohkan asal-asal aja. Create account. Ini kalau misalnya belum tahu caranya nanti bisa dipelajari di sini. Nah, saya kasih link Bapak Ibu untuk di paparan ini nanti saya share, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri. Ini saya kasih informasi aja. Nah, kayak gini kan, ini nanti ini kan pistol bulk hidden solar as. Nah, ini saya copy ya. Next. Nah, tadi apa ya lupa. Nah, tadi pistol, nah itu harus diketik sesuai itu. Lagi. Nah, ini copy. Nah, next. Pistol. Ini kayak password ya, tapi sekarang modelnya seperti ini. Hidden to solar. What? Sweet. Multiply. Copy art. Lazy typical debris. Nah, seperti ini ya. Confirm. Selesai. Nanti tinggal Bapak Ibu ini mata uang ininya bisa beli, kemudian bisa ngirim ke orang, nanti juga lihatnya di sini tokennya, tinggal digabungkan ke ininya itu, ke tokonya tadi itu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal santai-santai, tiba-tiba tidak perlu khawatir lagi, wah ini nanti dicuri orang dan lain sebagainya. Karena kalau ketika sudah masuk ke sini, itu dia akan bikin satu blockchain-nya gitu ya, yang tokennya itu, yang itu secara metadata ataupun secara digital itu sudah melekat ke Bapak Ibu sebagai yang punya gitu. Jadi nggak akan bisa sembarangan. Di dalamnya juga nanti ada pilihan, ini mau saya jual atau kalau orang jual lagi boleh nggak, nanti tetap Bapak Ibu akan dapat ininya di sini, dari sini. Jadi mungkin harapan saya sih harusnya nanti itu bisa diajarkan oleh narasumber-narasumber yang akan datang, atau kalau tidak, ini Bapak Ibu bisa saya kasih linknya untuk coba sendiri ya, karena langkahnya juga lumayan panjang, juga harus punya uang digital ya untuk yang masuk ke sini untuk beli tadi itu, baru Bapak Ibu. Tapi mudah kok, nggak sulit ya. Cuma ini akan menjadi tren yang akan dipakai untuk beberapa waktu yang akan datang. Jadi bocorannya yang tahu duluan Bapak Ibu lah.
Kedepannya itu yang pelaku digital itu akan memanfaatkan teknologi ini, non-vegetable token ini, untuk semua format-format digital yang ada di dia gitu. Kalau saya juga punya barang digital yang bagus atau apapun itu saya taruh di sini aja. Jadi sudah ada paten gitu ya, semacam paten yang tapi bisa kita komersilkan gitu. Baik, itu Bapak Ibu dari saya. Ini sudah 11:30. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Kita tanya jawab saja, karena kalau mau bicara tentang teknologi 4.0 sebenarnya sangat amat luas, cuma fokusnya yang penting di sini saja ya tadi ya. Jadi key dari presentasi saya ini sebenarnya untuk sharing ke Bapak Ibu bagaimana kita bikin branding ya, kemudian memperhatikan digital marketing, kemudian membuat banyak portofolio dan memilih media yang tepat. Nah, kalau ini sudah dikuasai, otomatis yang lain itu tinggal, ini kan usaha ya tinggal berdoa, nanti tinggal masuk uangnya itu seperti tadi itu ya, seperti ini atau ini gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya kembalikan dulu ke moderator untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rizal, luar biasa sekali materinya. Ternyata setelah kami konsen mendengarkan, ada sisi yang lain yang lebih up gitu ya dari branding Airbrush. Ternyata kalau kita kaitkan dengan revolusi industri 4.0, nah ini membuka wacana teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya produk ya, kemudian menjual, tapi ada hal lain yang berkaitan dengan branding Airbrush yang bisa mendatangkan income terkait dengan revolusi industri 4.0. Nah, ini mungkin pengalaman baru bagi kami Pak Rizal. Terima kasih sekali. Teman-teman semuanya, ini masih ada waktu beberapa menit ya. Monggo nanti teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan materi tadi dari Pak Rizal, kaitannya dengan branding Airbrush, itu sangat up banget ya, dan perlu kita ketahui karena ke depan akan seperti itu. Kita buka yang pertama, nanti mungkin ada 3 termin Pak Rizal ya. Untuk termin pertama 2 penanya, kemudian kedua 2 penanya, ketiga 3 penanya, 2 penanya, jadi 2-2. Mudah-mudahan nanti sebelum adzan zuhur lah sudah selesai, karena ada satu konvensi di tempat kami, kalau melangkai adzan zuhur berarti harus konsekuensinya menyiapkan makan siang Pak Rizal itu. Kita buka termin pertama 2 penanya, monggo silakan. Yang raise hand mungkin ada, silakan. Kita buka dulu, coba ada yang raise hand enggak Pak Iman ya? Yang raise hand, coba Pak Iman dibuka. Nggak ada. Yang chat mungkin Pak Iman silakan dilihat yang chat. Nah, Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Toha. Dari Pak Ahmad Toha ya, chat itu ya. Berkolaborasi dengan generasi Gen Z, bagaimana cara efektif? Ya, di chat ada dari Pak Toha. Pertanyaannya Pak Rizal itu kita akomodir dulu ya. Bagaimana caranya, cara yang efektif ya, upaya produktif positif. Coba dibacakan Pak Iman. Berkolaborasi dengan generasi Z. Gen Z. Ya. Ya, dari chat muncul Pak Toha ya, dari Pak Toha. Bagaimana cara efektif atau upaya produktif? Intinya bekerja sama dengan generasi Z ya. Itu yang pertama. Nanti satu lagi yang di chat Pak Iman, coba dibuka ke atas ya. Atau ada yang resen? Hilang ya. Di chat satu tok. Ya mungkin sambil menunggu yang lain Pak Rizal, itu satu pertanyaan dari Pak Toha yang intinya bagaimana cara efektif, cara produktif
bekerja sama dengan generasi Z ya. Ini mungkin yang tadi disampaikan Pak Rizal, karena kita sebagai guru akan menjumpai atau mendidik anak yang masuk dalam generasi Z ya. Itu bagaimana cara efektifnya berkolaborasi dengan generasi Z. Ya, silakan Pak Rizal. Baik, makasih Pak Toha ya. Ini dari Pak Toha ya, dari pertanyaannya dari Pak Toha. Ya. Ini pertanyaannya ini Pak, pertanyaan langsung ke level bosnya, pertanyaan paling. Tapi bagus pertanyaan. Ini adalah pertanyaan seluruh guru sebenarnya ya, yang harus ditanyakan guru. Kalau saya ya, pengalaman saya sih ya, saya nggak bisa menyamakan mungkin dengan pengalaman guru lain karena beda-beda pendekatannya. Cuma kalau dari saya sih harus memahami ya. Jadi berteman dengan mereka sih, salah satunya itu berteman dengan siswa. Jadi jangan jadi, kan ada guru yang ditakutin atau ada guru yang karena dia sohib jadi dia itu asik gitu ya. Nah itu salah satunya itu ya harus mau tidak mau harus menyamakan frekuensi Pak dengan anak-anak itu. Ya kalau nggak bisa menyamakan frekuensi agak susah. Paling tidak ya kita berteman. Kalau sudah berteman paling ya itu baru kita bisa ngajakin ke lain-lainnya. Makanya itu kami itu biasanya yang kalau lihat paparan saya tadi, ketika kita ingin mencapai satu proses pembelajaran yang ingin dicapai, misalnya bikin project based learning, membuat animasi 3 dimensi, itu kita kolaborasikan antara guru dan siswa. Guru itu sebagai konseptor, siswanya ini yang eksekutor. Jadi dia kan, kalau guru kan udah ya kita generasi atas itu udah susah lah kalau belajar hal baru. Tapi dia dari sisi konseptornya, dari sisi idenya mungkin yang mengarahkan guru, tapi bagian yang untuk eksekusi, belajar 3D-nya, bikin aplikasinya itu siswanya. Itu pola itu kita lakukan dan lumayan produktif Pak, berhasil gitu. Kalau ada pendekatan lain, saya kurang tahu karena saya juga belum pernah ngajar ya secara di kelas, maksudnya secara umum. Tapi kalau ada beberapa yang tim, saya pernah terlibat beberapa proyek dengan anak-anak muda, dengan anak-anak SMK. Itu mereka kalau satu frekuensi nyambung, jadi lebih nyaman, jadi nggak kaku. Ada kalanya mungkin dia itu pintar, kemudian tapi karena segan ya gurunya, aduh segan saya ini, jadi idenya nggak keluar. Bapak Ibu juga nyuruh juga agak sungkan. Tapi kalau udah akrab, tahu hobimu apa? Ya tanya di hobi dulu kan biasa. Dia hobi saya ini terus jadi teman nih sih intinya itu. Mungkin itu yang maaf itu karena pertanyaan itu kalau terjawab seluruh permasalahan guru dan siswa yang nggak akrab itu selesai semua itu. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Ya intinya satu frekuensi Pak Rizal ya. Iya. Ketika satu frekuensi maka akan nyambung. Sama seperti radio lah, televisi itu. Kalau frekuensinya sama kan nyambung juga gitu kan. Berarti mungkin ini sebuah semacam tantangan buat kita ya. Bisa tantangan, bisa teguran Pak Rizal itu. Mungkin tantangan lah ya. Tantangan itu lebih meningkatkan belajar kita ya, menyamakan frekuensi dengan gradasi Z itu. Ya, terima kasih Pak Rizal. Yang lain mungkin Bapak Ibu silakan. Pak Nuruddin dari SMK Raisen ya. Ini. Oh Pak Nuruddin di chat ya. Tadi disampaikan Pak Iman coba. Bagaimana cara simpel menjual barang via internet. Yang pertama ya. Bagaimana cara simpel menjual barang via internet. Yang kedua mungkin termin kedua. Pak Ahmad Toha resen lagi itu. Resen lagi. Ya, boleh silakan Pak Toha. Ya, maturun. Silakan Pak Toha. Terima kasih Pak Rizal. Ya, berteman dengan anak itu memang gampang-gampang susah lah, maturun. Nah, kemudian ini Pak Rizal, saya secara pribadi ingin tahu banyak tentang uang digital itulah. Oh ya. Uang digital itu ya, Atorium dan lain-lain itu mohon penjelasan dikit maturun gitu aja. Baik, mungkin singkat saja Pak ya, secara general ya. Nanti saya kasih materinya Pak, jangan khawatir. Materi step by stepnya nanti saya sertakan di paparan. Nanti saya kirim ke Pak Muh ya.
Ya, siapa? Nah, nanti bisa di-share ke Bapak. Cuma prinsipnya adalah eh, sudah ada platform Pak yang sudah dikembangkan oleh komunitas maupun orang-orang di dunia ini. Platform itu dapat membantu kita untuk kita itu membuat signatur terhadap hasil karya kita. Katakanlah kayak kita punya sertifikat tanah gitu loh Pak. Atau kita punya apa namanya, yang itu adalah orang itu kalau sudah kita taruh di situ, itu punya kita, tidak akan bisa lagi diklaim-klaim orang, di-download bajakannya, itu nggak akan bisa lagi. Gitu loh Pak, prinsipnya itu. Dan itu bisa banyak cara kita distribusikan, hanya kita simpan saja mungkin supaya nanti harapannya 20-30 tahun lagi jadi karya yang besar, kemudian banyak dicari orang, bisa. Atau kita mau jual license-nya gitu. Jadi tiap ada yang pakai, ya contohnya yang pakai itu kayak gimana? Jadi kita bisa pakai misalnya karakter game. Itu orang developer game lain tuh bisa menggunakan itu, ya kita dapat royalti dari situ. Nah, mekanisme itu sendiri itu ada di aplikasi itu. Nanti Bapak coba explore aja lebih dalam, karena kalau disampaikan sekarang takutnya juga waktu nggak tutup, nggak nuntut gitu. Tapi nanti saya kasih linknya Pak di paparan saya. Nanti Bapak explore aja itu tutorialnya, caranya mudah kok. Mudah caranya, nggak terlalu sulit. Yang penting Bapak sudah punya akun ke sana, tinggal taruh, prinsipnya ya, sudah tinggal taruh, ya biarkan nanti uang itu datang. Kalau ada yang nyangkut gitu. Jadi lupain aja, nanti paling tiap bulan dibuka, ada yang beli ternyata dari Amerika atau dari Eropa. Ya kita nggak pernah tahu kan, gitu. Cuma emang bukan rupiah Pak, jadi dia harus dikonvert dulu ke apa mata uang kripto tadi itu. Nah itu ada sebenarnya takutnya harusnya dibahas besok kalau berhubungan dengan e-commerce yang digital itu biasanya dibahas Pak, dibahas sama narasumber. Cuma ini baru Pak, memang benar-benar baru, yang baru booming di 2021 ini. Jadi mungkin besok bisa ditanyakan juga ke narasumbernya, kira-kira selain yang tadi itu, yang MetaMask itu atau ini ada lagi nggak yang lebih canggih? Takutnya saya malah lebih ketinggalan gitu. Tapi nanti saya sudah kasih contoh-contohnya website-websitenya yang bisa Pak Ahmad Toha akses gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak Rizal, itu yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara simpel menjual barang via internet itu? Itu dari Pak siapa tadi itu? Pak Nurudin. Pak Nurudin ya itu. Kalau ini Pak, cara simpel Pak. Iya, umum Pak ya. Itu kan objektif ya Pak, subjektif ya. Jadi kalau ya paling gampang menurut Bapak itu kan ada internet itu kan luas, ada yang pakai paling simpel di saya belum tentu simpel di orang lain gitu. Tapi kita coba secara general umum, secara masyarakat orang-orang umum itu tahu Facebook kan pasti ya. Ya. Nah, paling gampang di Facebook. Di Facebook itu sudah ada marketplace yang dia wilayah per wilayah, jadi per kota Kebumen atau per desa juga sudah ada. Jadi nanti dari situ saja, Jo. Yang paling simpel sih situ. Saya sering ikut kalau misalnya pengen cari apa di daerah Pamulang, cari pot bunga atau apa, ya saya jual aja di situ, cari di situ atau jual di situ. Biasanya ada forum jual beli di wilayah-wilayah di marketplace Facebook. Itu paling simpel Pak. Ya. Nah kalau mau lebih jangkauannya lebih luas, yaitu taruh di marketplace yang kayak Tokopedia, Bukalapak. Cuma itu nggak simpel lagi ya, itu harus bikin akun dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Semoga relatif soalnya itu Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Pakai Facebook, pakai WhatsApp juga simpel Pak. Jual-jual ke grup-grup kan gitu. Di termin ketiga ini ada chat lagi nih Pak Rizal dari SMK Bani Muslim Pati ya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara memblow up sosmed? Ya, ini yang pertama. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua di termin ketiga, silakan kalau masih ada. Oke. Di chat masih ada atau ada yang resen? Silakan. Di chat ada lagi nih dari SMK Muhammadiyah Karanganyar ya. Menurut Bapak, revolusi industri 4.0 itu termasuk peluang atau ancaman? Nah, terutama bagi dunia pendidikan. Ya, dua pertanyaan itu Pak Rizal. Bagaimana cara memblow up sosmed? Terus bagaimana pendapat Bapak terkait revolusi industri di bidang pendidikan termasuk peluang atau ancaman? Monggo Pak Rizal.
Oke, ini saya bicara aja di pengalaman Simulek dalam memblow up ya. Jadi memblow up sebuah media itu memang paling efektif itu kita harus bayar. Paling efektif ya. Kalau bicara itu pasti terblow up sesuai dengan target marketnya. Jadi misalnya kita jualan apa namanya jam tangan atau apa gitu, itu langsung di range usia berapa targetnya itu langsung terblow up karena itu dibantu oleh kayak Facebook ads-nya Facebook, Instagram, kemudian yang apa Google itu udah punya fitur yang dia nggak terlalu mahal, kalau nggak salah sekitar 100.000 per minggu gitu loh. Untuk kalangan industri itu kan lumayan murah. Itu salah satunya, itu blow up-nya itu yang lebih banyak pakai itu. Nah, kedua ya mau nggak mau harus ini Pak, dibangun branding yang tadi saya bilang. Jadi rata-rata ketika kita sudah punya passion, kemudian itu kita bikin branding, portofolionya kita upload dan konsisten, itu user kita akan makin lama makin tambah otomatis ya. Jadi tidak ada cara instan kalau untuk yang itu. Kalau cara instan tadi itu yang bayar tadi itu Pak, itu langsung blow up. Tapi kalau misalnya agak maksimal, nah itu ya mau nggak mau harus banyak follower gitu ya, banyak orang yang tahu kita. Nah itu butuh waktu kalau untuk itu. Nah kalau pemula dan sosmednya sedikit, caranya yang tadi Pak, gabung-gabung di komunitas, kemudian nanti promosi, tolong ya follow up. Biasanya orang-orang di komunitas itu solidaritasnya tinggi, jadi dia akan berbagi link lah istilahnya, ini ya tolong saya follow saya, nanti tolong dipromosikan ya, atau di grup-grup Facebook. Nah saya lupa, itu ada di fasilitas gratis, di Bapak bisa cari karena waktunya terbatas saya nggak bisa demoin, tapi di Google itu kalau Bapak punya akun, kita bisa bikin Google Analytics untuk usaha apapun yang kita punya. Syaratnya kita harus punya ini dulu, punya website atau apapun itu. Nanti dari Google Analytics-nya itu ada cara supaya nanti kita bisa tahu exposure dari user kita itu, dia dari negara mana, berapa banyak yang akses, produk mana yang, dan itu gratis. Itu gratis. Mungkin di lain sesi kita bisa sharing itu. Tapi kalau misalnya nggak sabar, itu yang dimaksud Pak Rizal yang kayak gimana, cari aja Google Analytics gitu. Itu nanti Google, nanti cara-caranya banyak tutorialnya. Itu ya pertama ya. Kemudian kedua Pak, revolusi industri itu peluang atau ancaman? Ya kalau kita harus optimis Pak, ini peluang Pak. Kalau berpikir ancaman kan nanti pesimis. Nanti ya kalau saya sih pribadi ya ini malah peluang Pak. Kan walaupun contoh yang lembaga kursus sekarang ini dengan adanya pandemi banyak yang gulung tikar karena mungkin dia mikirnya itu ini karena pandemi ini, tapi banyak juga teman-teman saya di LKP itu yang omsetnya itu naik ratusan persen sampai bisa beli Fortuner apa semua karena dia banyak ternyata ikut prakerja yang dikenaker. Jadi kita tergantung kita nih mau melihat ini sebagai peluang, pasti ada peluangnya. Kalau ancaman ya itu tadi ya, karena teknologi itu kan nggak bisa dilawan Pak, kita harus menyesuaikan. Kalau kita lawan ya kayak kapan nanti paling 2-3 tahun lagi sudah tidak ada orang yang jaga tol kan, semua udah pakai tol. Itu aja gitu. Itu kan ancaman bagi orang yang jaga tol, tapi kan masa dia jaga tol terus cari peluang lain gitu. Ya kurang lebih gitu Pak ya. Jadi ya harus optimis lah kita sebagai guru ya, pendidik itu harus, apalagi ngarahin ke anak-anak kita, ini zamannya kalian, itu harus kita lihat dengan optimis, udah tangkap semua peluang yang ada. Oke, terima kasih sekali Pak Rizal atas jawabannya. Teman-teman nanti yang masih punya pertanyaan nanti bisa dikirim lewat grup ya. Nanti bisa kita teruskan ke Pak Rizal ya. Karena waktu yang terbatas, ini pun sudah melewati waktu yang ditentukan ya. Harusnya sampai setengah 12, ini sampai jam 12:04 ya. Terima kasih sekali Pak Rizal atas materinya. Jadi betul-betul ini membuka wawasan kami Pak Rizal. Ternyata dari materi ini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa petik ya, bahwasanya di KKGS ini nantinya atau kedepannya kita sebagai guru kan akan menularkan kepada anak kita. Tidak hanya mempelajari cara membranding, cara membuat branding, airbrush, cutting sticker, tidak hanya menguasai kompetensi itu, kemudian menghasilkan produk dan menjual, tapi ada sisi lain yang bisa kita capai, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rizal, bikin konten-konten apa,
dimasukkan di internet, di tempat yang sudah tadi disampaikan Pak Rizal, itu ternyata bisa menghasilkan uang ya ternyata. Nah ini mungkin yang belum sempat terpikirkan oleh kita, dan ke depan insya Allah nanti akan kita pelajari lebih lanjut agar ini menjadi peluang bagi kita di masa yang akan datang dan kita telurkan kepada anak-anak kita semuanya. Terima kasih Pak Rizal atas materinya. Kami berdoa semoga Pak Rizal sehat terus Pak. Amin. Karena musim seperti ini, jadi kita harus jaga imun ya. Bapak Ibu peserta juga kami doakan semoga sehat selalu, ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas tanpa suatu apa. Mungkin untuk terakhir Pak Rizal dan teman-teman semuanya, kita bacakan pantun untuk penutup kita ya. Jadi ikan sepat indah warnanya, Sungai Efrat tempat tinggalnya. SMK hebat, SMK bisa, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.